Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kami wawancara mengenai usaha yang kakak jalankan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Halida Sapitri dan teman saya Sri Romidas. Dan dipersilakan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya sekarang 25 tahun. Sekarang usaha yang saya geluti adalah usaha toko besi dan kelas. Kakak yang telah memperkenalkan diri, langsung saja ke pertanyaan ya kak. Yang pertanyaan pertama yaitu mengenai mengapa kakak memilih waralaba ini dibandingkan dengan waralaba yang lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih usaha ini? Pertama-tama, sebelum saya usaha toko besi ini, awalnya saya itu buka bengkel las. Jadi awal-awal dulu awalnya bengkel las, tapi semakin lama kelamaan semakin banyak kan bengkel-bengkel las yang lainnya buka di daerah saya, tapi belum ada yang buka toko besi. Jadi saya berinisiatif untuk membuka toko besi. Jadi bengkel-bengkel tersebut bisa mencari bahan untuk usaha mereka ke tempat saya. Baik kak, pertanyaan selanjutnya, berapa kira-kira jumlah pembelian produk dalam sehari? Jumlah pembeliannya itu tergantung ya, ada yang kadang satu harinya yang banyak, ada juga yang sedikit. Dia tentukan jumlah harganya atau gimana? Jumlah penghasilannya atau gimana? Iya kak, berapa jumlah per hari, pendapatan per hari? Oh, pendapatan ya. Tergantung, ada yang paling sedikitnya 3 juta atau bisa lebih gitu. Berarti bervariasi ya kak? Bervariasi, setiap harinya bervariasi gitu. Dan berapa harga produk ini atau kalau udah jadi kak dalam bentuk trali gitu kak, berapa harganya tadi? Kalau untuk bahan bakunya kayak besinya itu sendiri bervariasi, tergantung ya, ada siku, itu tergantung ukuran dan tergantung ketebalannya. Ada yang kalau untuk harga pipa yang paling rendahnya kisaran 30-an, yang paling mahalnya kisaran 1 juta lebih lah gitu. Dan untuk kalau misalkan dijadikan bahannya misal kayak trali, pintu itu tergantung juga per meternya kisaran. Kalau kami di sini menjualnya kisaran 300-an per meternya. Selanjutnya kak, apa saja yang sering terjadi kendala dalam menjalankan usaha tersebut? Kendala yang dihadapi dalam usaha yang kakak jalankan gitu. Kendala dalam bentuk apa, gimana tuh? Contohnya kalau dalam jualannya. Iya kak, dalam jualan atau berproduksi gitu kak. Kalau las ini kan memerlukan listrik atau otomatis ya kak. Itu kendalanya kalau mati lampu itu gimana caranya kak itu? Oh iya, kendalanya kalau
yang seperti dikatakan tadi, karena kami sini menggunakan listrik ya, nggak pakai genset. Jadi kalau misalkan mati lampu, jadi sementara pengerjaan itu terhenti gitu. Nanti kalau udah hidup dilanjutkan lagi gitu ya kak. Iya, Iya. tapi jarang mati lampu, tapi ada juga. Semoga dilancarkan semua gitu. Amin. Iya, amin. Dan mengenai ciri khas, apa sih ciri khas yang usaha kakak ini, ciri khas dari yang lain gitu kak? Ciri khasnya apa ya? Ciri khas kami mementingkan kualitas. Jadi karena kualitas, jadi harganya sedikit mahal gitu, dan dibandingkan dengan bengkel-bengkel yang lain gitu. Jadi sedikit lebih mahal karena kami mempertahankan kualitas gitu. Iya kak, kualitas itu sangat penting gitu. Betul. Ya, selanjutnya itu mengenai selama ini keuntungan yang diperoleh itu seperti apa kak keuntungannya? Keuntungan gimana nih? Keuntungan udah dijadikan ke hal lain atau gimana? Keuntungan maksudnya dari hasil itu keuntungan apa aja yang kakak udah beli gitu kak? Keuntungannya apa ya? Hubungannya itu kami berikan lagi ke besi tadi gitu, sebagiannya ke besi lagi karena semakin hari besi itu kan semakin naik, jadi kami selalu stok. Jadi kalau misalkan harga naik otomatis kami naikkan, tapi kan kami dapat harga yang masih lama gitu ya. Terus kalau hal lain kayaknya ada buat kontrakan dan sebagainya lah, memperbesar bengkel gitu, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Apakah ada pelayanan khusus yang diberikan kepada konsumen kak di dalam menjalankan usaha ini? Pelayanan khusus yang maksudnya gimana? Pelayanan khususnya tersendiri atau gimana? Maksudnya gitu kak, apa pelayanan kalau kita ada konsumen yang membeli produk kita, apakah pelayanan khusus yang kakak lakukan atau apa kak gitu? Memberikan diskon, menarik konsumen gitu kak, pemasaran gitu. Menarik. Terkadang ya diberikan diskon kalau misalkan jumlah pembeliannya emang dia banyak gitu, di atas dari biasanya, di atas dari orang-orang sebelumnya. Jadi kami berikan diskon sedikit gitu. Apakah dalam membuka usaha ini mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan kak? Kalau menurut saya lumayan mudah, dan masih bisa dipelajari oleh orang awam. Jadi sebelumnya saya juga belum terlalu mahir, tapi lama-kelamaan saya merasa sedikit terbantu oleh pembelajaran dan gimana ya, menambah ilmu mungkin ya kak, tentang bagaimana melakukan merangkai besi menjadi terali gitu mungkin ya kak. Kalau untuk saya kan di sini cuma untuk memantau. Yang mengerjakan itu kan ada karyawan, jadi menurut pandangan saya yang mereka lakukan itu bisa
maksudnya nggak terlalu susah gitu. Jadi kalau misalnya emang niat bisa nggak terlalu sulit gitu. Gimana? Iya, kalau niatnya kuat pasti usaha akan dilancarkan oleh Allah gitu kan Kak. Iya gitu. Baiklah, selanjutnya itu mengenai bagaimana komunikasi yang terjadi antara pemilik dengan atau calon konsumennya Kak gitu. Terus bagaimana komunikasinya? Kalau komunikasi ada yang langsung kan datang muka. Jadi kalau misalkan mereka mau misalkan order barang gitu, bisa langsung datang ke toko kami, jadi langsung tatap muka. Terus ada juga yang lewat komunikasi dengan telepon dulu, ditelepon dulu, dia pesan dulu, baru nanti dia datang tinggal ambil barang jadi lagi gitu. Baik Kak, yang selanjutnya itu mengenai tenaga baru Kak. Apakah membutuhkan waktu yang lama untuk latihannya dalam melakukan usaha ini Kak? Tenaga yang baru Kak, atau ada pegawai yang baru Kak baru masuk, ada lama latihannya atau gimana Kak? Gimana ya, kemarin kami baru ada tenaga baru kisaran berapa bulannya lalu ya. Pertama sih dia nggak langsung megang las ya. Pertama dia coba-coba dulu gerinda gitu gimana kan. Terus sama kelamaan dia coba las, tapi menurut sepantauan saya belum sampai sebulan udah bisa. Tapi ya perlu diarahkan gitu nah. Perlu diarahkan gitu. Yang penting tekad ya Kak, tujuan kita untuk apa gitu. Tekad dan niat. Iya Dan yang terakhir yaitu mengenai saran Kakak untuk saya dan teman-teman saya, bagaimana agar kami melakukan usaha seperti Kakak, gimana caranya gitu Kak, motivasi dukungannya. Saran ya untuk adik, kalau menurut saya, kalau dalam untuk merintis usaha itu yang penting kejujuran gitu ya. Kalau misalkan kita jujur ya yang penting kejujuran itu sangat penting. Terus kalau misalkan dalam usaha kualitas yang kita berikan kepada pelanggan itu harus yang bagus gitu kan. Walaupun masih banyak orang yang mempunyai produk kayak membuat produk kayak kami kita atau gitu, tapi kan nggak semua orang yang memiliki kualitas. Jadi kualitas perlu ditingkatkan, kejujuran juga harus, terus kayaknya komunikasi. Terus apa lagi ya, kalau misalkan untuk bidang lain kayaknya pemasarannya itu yang pentingnya kayak di sosmed gitu, lebih gencar lagi gitu kan dibanding gitu, kira-kira seperti itu. Kalau kita menggunakan teknologi seperti media sosial kan lebih mudah dijangkau Kak, cepat diketahui oleh orang lain gitu kan Kak. Iya, lebih dijangkau oleh banyak orang karena sekarang kita era digital kan, jadi semua orang pasti punya Instagram atau apalah gitu, sosmed. Ya, semua kalangan memiliki itu kan Kak. Ya. Iya. Udah pertanyaan terakhir dari kami Kak, nggak terasa waktu udah berlalu, udah 11 menit. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kak atas waktunya, memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai usaha Kakak ini. Dan ada kata-kata sedikit dari kami, semoga usaha yang Kakak rintis ini lebih berkembang dan lebih maju lagi dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Semoga Amin. Mungkin itu Kak ya. Terima kasih ya. Sama-sama Kak, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.